من يلومني في غرامي طالما عاشق جمالا من يلومني في غرامي طالما عاشق جمالا. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel saya Cakra Rakso. Pada sore hari ini kita akan mereview makam di Desa Pesuruan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Saya berada di kompleks makam Kamboja yang di peta Leiden tahun 1913-an itu tertera ada tanda bulan sabit menandakan bahwa di Desa Pesuruan Kidul ada makam atau pemakaman umum tua. Dan siapakah yang dimakamkan ya di makam Kamboja ini dan seperti apa nisanya? Yuk kita telusuri ya. Bismillah. Oke teman-teman, ternyata merujuk kepada peta Leiden atau peta Belanda tahun 1913-an, ternyata di pemakaman umum Kamboja Desa Pesuruan Kidul ada sebuah makam tua. Kita bisa cek langsung dengan nisannya. Nah ini teman-teman, sedulur-sedulur semuanya, ternyata ini ada nisan tua yang menandakan beliau itu masih terah, karena ada sebuah simbol dari nisannya itu namanya Purnama Sidi. Ini sekitar abad 17. Kalau abad 17 itu tarikannya sampai 1601 sampai 1700. Ini masih utuh, kakinya dan kepalanya sudah patah sampai mahkota, sampai ke pinggang nisan sudah patah. Cuma bagian dari kakinya masih asli ini. Ini terbuat materialnya dari andesit. Alhamdulillah ketemu makam dari peta Leiden di Pesuruan Kidul yang ditandai oleh orang Belanda itu bulan sabit. Karena di situ artinya ada pemakaman umum atau tempat atau tanah suci. Ternyata ada makam tua di sini abad 17 Masehi, yaitu sekitar 1670 atau 50-an. Kalau kita lihat dari bentuk model nisan yang ada di makam ini. Dan makam ini alhamdulillah sudah dipugar ya sama mungkin masyarakat sini. Alhamdulillah sudah dipugar dan diganti nisannya, nisan barunya di belakang nisan lama. Jadi kayak gini sedulur-sedulur semuanya. Alhamdulillah. Saudulur semuanya, tadi sudah mereview bagaimana makam di belakang kami itu abad 17 yang konon katanya yang terkenal di masyarakat Pesuruan Kidul itu makam Mbah Soleh. Di pemakaman umum Kamboja yang terkenal beliau ini adalah makam Mbah Soleh, itu abad 17 Masehi. Bukan eranya Diponegoro. Cuma abad 17 Masehi itu era-eranya para temenggung-temenggur Sonogoro, para bupati-bupati Martoloyo atau Kanjeng Sinuwun Amangkurat Amral pada saat itu. Mungkin beliau adalah seorang, kalau menurut dari kacamata budaya pernisanan, beliau adalah terah juga, sekaligus tidak tercatat di berbagai macam naskah atau serat, belum kami ketemu, cuma di pemetaan sudah ketemu. Mungkin beliau seorang Brahman atau priai pada saat itu untuk menyebarkan agama Islam pada saat itu di Tegal, khususnya di Desa Pesuruan Kidul.
dan siapakah tokoh lagi di pemakaman umum Kamboja. Dan sejarah itu memang dinamis ya, jadi kita menampung sejarah cerita tutur saja, soalnya serat naskahnya belum kami ketemukan. Cuma di Peta Leiden sudah ketemu kalau di sini adalah pemakaman tua yang ada di Pesurang Kidul, dan nanti kita akan kasih fotonya di video ini ya. Dan siapa tokoh-tokoh di pemakaman umum ini? Yuk gas, kita spill. Bismillah. Dulur semua, sahabat-sahabat Cakrarakso, saya masih berada di pemakaman umum Kamboja di Desa Pesurang Kidul, Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, dan saya berada di depan lokasi yang mungkin konon katanya masyarakat menyebutkan Mbah Bergas. Dan tokoh yang memang benar-benar yang sudah familiar banget di masyarakat Pesurang Kidul ya. Mungkin ada Mbah Soleh juga ada, terus di depan saya ada nama makam Mbah Bergas. Dan siapakah Mbah Bergas saya belum mengetahui soal Mbah Bergas. Cuma mungkin tidak asing dengan mungkin teman-teman yang dari Sleman, Yogyakarta yang mungkin ada makam Mbah Bergas. Terus juga kita juga mengetahui di Kabupaten Tegal di Danawari juga ada makam Mbah Bergas. Terus di Sidakaton juga ada makam Mbah Bergas. Dan ternyata di Desa Pesurang Kidul di pemakaman Kamboja ternyata ada makam Mbah Bergas. Siapakah Mbah Bergas di sini? Petilasan atau jajat asli, wallahu alam, saya kurang paham, karena ini saya mendapat cerita rakyat saja atau cerita tutur pinular dari masyarakat yang mengetahui kalau di sini ada makam sepuh atau makam tokoh Mbah Bergas dan Mbah Soleh. Kalau Mbah Soleh itu nisannya masih utuh abad 17, tapi kalau Mbah Bergas itu saya belum mendapatkan soal nisannya. Kurang begitu paham soal nisannya, soalnya bukti otentiknya juga tidak ada. Cuma memang sudah ada makam Mbah Bergas ini. Begitu ceritanya teman-teman. Jadi ada dua tokoh yang ada di pemakaman Kamboja, satu Mbah Soleh dan dua makam Mbah Bergas. Jadi saya kurang begitu paham soal literasi sejarahnya beliau. Cuma yang jelas makam Mbah Soleh itu sudah ada bukti otentik melalui pernisanan abad 17 Masehi. Jadi teman-teman kalau pengen mengetahui lebih lanjut, gas, ada apa sih di pemakaman umum Kamboja sampai spesial banget, sampai di data Peta Leiden diterapkan bulan sabit. Yuk, bismillah. Oke sahabat-sahabat sedulur Cakrarakso, tadi habis di makam Mbah Bergas dan masih ada tokoh namanya Bapak Untung Suwarjo bin Rasban. Menurut cerita tutur masyarakat, beliau adalah lurah pertama Desa Pesurang Kidul yang makamnya itu tidak jauh dari makam Mbah Soleh. Dan beliau wafat tahun 1947. Tragedi apa tahun 1947 pada saat itu di Kota Tegal? Ternyata agresi militer Belanda yang pertama pada zaman Kapten Sudibyo. Mungkin beliau ikut andil soal perang. Berarti makam Kamboja ini beliau wafat saja tahun 1947. Logikanya sebelum tahun 1947 berarti 1912, 13 atau 30-an sudah ada makam tua di sini yang memang sudah tercatat oleh Belanda atau Leiden pada saat itu. Dan tahun 1940-an atau 50-an gaya pakem nisannya itu terbuat dari material dari batuan wadas seperti ini teman-teman. Nah, ini pakai material bahan wadas itu tahun 1940, 50, 60 seperti ini. Begitu. Banyak banget sih nisan-nisan tahun 1940 atau 50-an yang memang terbuat dari material wadas. Berarti pemakaman umum Kamboja ini lebih tua dari pemakaman umum yang lainnya. Soalnya kita lihat dari pemetaan Leiden tahun 1913 atau 1918 pada saat itu yang dicatat oleh Peta Leiden. Dan kita juga menemukan tugu topografi Hindia Belanda pada saat itu yang berada di daerah Joma.
di Pati ikutnya Keturen di situ yang perbatasan dengan Debong kalau nggak salah itu. Terus kita akan review beberapa nisan-nisan yang tahun 1930-an. Itu ada banyak di sini. Makanya dulu sempat cerita sama orang-orang sepuh di sini, memang banyak nisan-nisan tua yang terbengkalai dan tidak dipasang lagi dan dibuang entah kemana. Terus ini juga hasil pengurugan dari Pemdes desa ini. Jadi ya mungkin banyak nisan-nisan tua yang mungkin terbengkalai lalu lenyap oleh faktor alam. Jadi teman-teman, yuk kita review lagi ada nisan apa lagi sih di pemakaman umum Kamboja hingga tertera di peta Leiden atau peta Belanda. Yuk, bismillah. Sahabat, ini ada nisan ya. Ini tahun 1930-an nih. Materialnya wadas. Mungkin mahkotanya sudah hilang, ini patah. Cuma satu tok. Jadi hilang peradaban pada saat itu, mungkin pengurugan ya. Nah, beda. Hilang. Yuk kita ke sana yuk. Ada lagi nisan yang memang bentuknya seperti apa ya? Ikat jaran pada saat itu, mungkin sebagai patok untuk makam mungkin. Yuk. Sahabat semuanya, Cakrawaksa yang menonton, ini malah saya heran di pemakaman umum Kamboja, dan saya menemukan sebuah nisan yang memang tidak ada ornamen, tidak ada goresan-goresan pada nisan. Cuma mungkin ini hanya sebagai penanda kalau di sini ada makam. Mungkin pada saat itu mungkin hanya sebuah patok atau penanda-penanda wilayah pada saat itu, wilayah entah itu teritorial tanah atau bagaimana, saya kurang paham. Mungkin jadi patok sebuah makam. Ini seperti model untuk mengikat jaran kuda, sebuah paketik pada saat itu. Mungkin saya pernah menemukan batu seperti ini di daerah Gantungan Jatinegara, itu sebagai untuk pengikat kuda pada saat abad 17 itu. Memang materialnya andesit. Ini seperti ini teman-teman. Nah, ini saya kurang paham ini ya. Jadi tidak ada goresan-goresan atau bentuk-bentuk pada nisan. Seperti apa ya? Ya hanya sebagai patok saja. Sebuah ini penanda ada sebuah makam. Ini kalau saya sih menyebutkan ini tahun 1900-an ya. Jadi di ahli fungsi sebagai patok makam saja. Mungkin banyak teman-teman yang nisan-nisan yang ada di sini, mungkin dari sepuh ini sepuh, mungkin dari peta juga kita akan buktikan bahwa wilayah Pesuruan Kidul itu sampai luasnya, sampai kalau mungkin teman-teman sampai tahu desa Keturen atau kelurahan Keturen, itu sampai kelurahan Keturen itu sampai rel kereta api Keturen itu wilayahnya itu sampai luas sekali itu Pesuruan Kidul. Otomatis pada tahun 1900 yang dibuat pemetaan Leiden pada saat itu 1918-an atau 1913-an, mungkin pada saat itu, setelah itu mungkin masyarakat dari Keturen atau mungkin dari wilayah sana, kalau memang di sini pemakaman umum, hingga orang-orang lainnya pada kesini semua, wafat, orang meninggal pada kesini semua. Jadi teman-teman yang pengen datang dan ziarah di pemakaman makam Kamboja, ada makam Mbah Soleh atau makam Mbah Berkas. Kalau mungkin ke makam Mbah Soleh ya sudah dibugar oleh teman-teman atau pegiat dari orang-orang sini, masyarakat sini Pesuruan Kidul. Alhamdulillah, monggo teman-teman bisa datang langsung di pemakaman Kamboja di Desa Pesuruan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Dan kami akan juga mengirim alamatnya di YouTube saya. Jadi teman-teman sedulur semuanya Cakrawaksa, pada intinya
sebuah makam kita selamatkan lewat nisan atau lewat bukti otentik apapun itu kita selamatkan. Dan siapakah beliau nanti lewat ilmiah dulu, kita cari lewat ilmiah, lewat pemetaan, lewat serat atau lewat nisan atau lewat batu-batuan seperti batu bata atau bukti otentik yang lainnya. Jadi kita bisa buat semaksimal mungkin apakah ada sosok tokoh besar di makam ini melalui tumbuhan atau pertitaan atau apa ya, mata air pada saat itu. Jadi teman-teman, pada intinya ya itu saya pesan buat pegiat sejarah atau pegiat ziarah, tolong selamatkan nisan-nisan makam tua yang ada di daerahmu masing-masing. Itu saja statement dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya mereview makam-makam tua yang ada di Kota Tegal, khususnya di Desa Pesuran Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Kurang lebihnya wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, sama komen. Terus sembah nuwun. Nggih.